Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sekarang kita masuk ke subtema 4, pembelajaran kelima dan 6 di tema 8. Dikit lagi selesai, kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Karena sebentar lagi kita akan mengikuti penilaian akhir tahun di mana kalian akan naik kelas 3. Jadi kalian harus belajar sungguh-sungguh. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini pembelajaran kelima dan 6 materinya adalah tentang kalimat tanya, manfaat hidup bersatu, dan kesetaraan waktu. Oke, kita langsung masuk ke materinya, yaitu kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu tentang tanda yang ada di layar. Kalian tahu tanda apa itu? Ya, kalian pasti semuanya sudah pada paham. Itu adalah tanda tanya yang digunakan pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya yang diawali dengan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata-kata tersebut juga dapat diawali dengan partikel kah. Misalnya, di manakah rumahmu berada? Jadi, kalimat tanya itu bisa ditambahkan kata kah di belakangnya. Bisa apakah, siapakah, kapankah, di manakah, bagaimanakah, dan mengapakah terjadi seperti itu. Itu contoh kalimat tanya. Nah, ini coba kita amati gambar berikut. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar? Ayo, kita membuat pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Gambar tersebut berada di stasiun. Oke, kita membuat contoh 3 kalimat tanya, yaitu di manakah Lani dan ibunya berada? Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian yang kedua, siapakah yang bersama Lani? Kita akhiri dengan tanda tanya juga. Yang terakhir, kita membuat kalimat tanya menggunakan kata apa dan diakhiri dengan kata kah. Berarti apakah yang sedang dilakukan Lani? Ini adalah contoh kalimat tanya. Dari materi-materi yang sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari apa itu kalimat tanya dan bagaimana cara membuat kalimat tanya. Jadi, sekarang kalian lebih paham lagi tentang kalimat tanya dan tanda tanya. Oke, sekarang kita bercerita nih. Di setiap sudut stasiun disediakan tempat sampah. Pengunjung dapat membuang sampah dengan mudah. Stasiun pun selalu terjaga kebersihannya. Ibu mengingatkan Lani agar selalu menjaga kebersihan. Mereka menjaga kebersihan di tempat umum adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, tanggung jawab kita bersama. Walaupun kita bukan tinggal di situ ya. Jadi misalnya gini, kalian sedang berwisata ke Ragunan. Nah, di situ setelah kalian sampai Ragunan, itu adalah tanggung jawab kalian supaya menjaga kebersihan lingkungannya dengan cara hal yang sederhana. Kalian membuang sampah di tempat sampah. Itu
salah satu cara menjaga kebersihan di tempat umum. Oke, nah, selain membuang sampah, kalian juga dapat mewujudkan persatuan di tempat umum. Contoh, sikap tolong-menolong. Jika kalian melihat orang lain, walaupun kalian tidak kenal, membutuhkan pertolongan dan kalian mampu membantunya, jadi kalian harus menolongnya. Contoh, ada seorang anak kecil, lebih kecil dari kalian, ia mau menyeberang jalan. Nah, kalian sebagai yang lebih dewasa bisa membantu anak kecil tersebut menyeberang jalan. Itu contohnya. Itu contohnya mewujudkan persatuan di tempat umum. Kemudian sikap saling menghargai. Contoh, kalian melihat nih di tempat umum ada orang kulitnya lebih gelap dari kalian. Nah, kalian tidak boleh mentertawakan karena itu sama aja kalian mengejek. Jadi sikap yang paling bagus adalah kalian menghargainya walaupun menurut kalian itu kulit orang tersebut lebih gelap dari kalian gitu. Tidak boleh mengejek tapi harus saling menghargai. Itu contohnya. Kemudian keberagaman itu juga tidak hanya di tempat umum, melainkan di lingkungan kalian, di lingkungan keluarga, sekolah, terus terakhir di tempat umum. Nah, manfaat keberagaman di sekolah. Nih, contohnya. Pertama, pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Yang kedua, suasana menjadi nyaman dan tenang. Yang ketiga, meningkatkan kerukunan. Itulah manfaat hidup bersatu dalam keberagaman. Oke, ini kan manfaatnya. Tapi ada juga akibat jika kita tidak bersatu dalam keberagaman. Apa saja itu? Nah, akibat tidak bersatu dalam keberagaman, kita harus menerapkan sikap bersatu. Karena lingkungan sekitar kita terdiri dari masyarakat yang beragam. Akibat yang kita rasakan jika tidak bersatu yaitu pekerjaan terasa lebih berat, kegiatan selesai lebih lama, dan yang ketiga menimbulkan perselisihan. Pekerjaan terasa lebih berat, misalnya gini, contoh di lingkungan sekolah kalian. Di lingkungan sekolah kalian sedang piket. Tapi kalian tidak bersatu dengan kelompok piket kalian karena berbeda pendapat atau berbeda ragam. Nah, kalian mengerjakan itu sendiri, pekerjaan itu terasa lebih berat. Misalnya kalian mengepel atau menghapus papan tulis, itu terasa lebih lama karena tidak ada yang membantu. Terus menimbulkan perselisihan. Jadi kalian sama teman kalian malah jadi tidak akur akibat tidak bersatu dalam keberagaman. Jadi intinya kita harus saling menghargai dalam keberagaman. Oke, paham sampai situ anak-anak? Selanjutnya kita akan membahas materi tentang kesetaraan waktu. Oke, sekarang kita ingat kembali ya tentang kesetaraan waktu. 1 bulan ada 30 hari, 1 bulan ada 4 minggu, 1 tahun ada 12 bulan, dan 1 minggu ada 7 hari. Kalian harus hafal. Nah, di sini Ibu ada contoh. 6 bulan berarti sama dengan berapa minggu? Cara mengerjakannya kita kalikan. 6 dikali 4 sama dengan 24. 4
dari mana? Karena yang ditanyakan 6 bulan sama dengan berapa minggu? 1 bulannya itu ada 4 minggu. Berarti kalau 6 bulan, 6 dikali 4 sama dengan 24 minggu. Nah, di sini ada contoh lagi. Jika 6 bulan itu kita pindahkan ke hari. Jadi berapa hari selama 6 bulan itu? Nah, 6 kali 30. Karena 1 bulannya ada 30 hari. Jadi 6 kali 30 sama dengan 180 hari. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, usia adik 3 bulan. Berapa minggu usia adik? Berarti yang ditanya minggu nih. Cara mengerjakannya sama, dikalikan. Nah, 3 dari 3 bulan dikalikan 4 minggu sama dengan 12 minggu. Berarti usia adik adalah 12 minggu. Nah, yang kedua, pembangunan desa membutuhkan waktu 5 bulan. Berapa hari desa itu dibangun? 5 dikali 30 dikali 30 hari, karena 1 bulannya ada 30 hari. Kemudian kita kalikan 5 dikali 30 sama dengan 150 hari. Berarti pembangunan desa dibangun selama 150 hari atau 5 bulan. Oke anak-anak, ini materi terakhir. Semoga kalian paham karena sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan. Sekarang kita hanya memperdalam materi tersebut supaya kalian dapat mengerjakan soal 4 dengan mudah. Oke, sekarang tugasnya hari ini mengerjakan buku tematik 2H halaman 97 dan 101. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, semangat latihan soal untuk kita penilaian akhir tahun. Oke, sekian dari Ibu.